Ya apalagi ini masalah tata negara yang selalu disebutkan apa? Bahwa MK itu hanya bicara hasil. Itu juga sudah ada yang nulis itu susunan kabinetnya, Bib. Dan kalau saya melihat bagus, orang-orang bagus. Nah Saudi juga sudah miring-miring begini. Tapi dengan kondisi ini sekarang Saudi pun juga sudah marah sama Israel. Ini kemungkinan dampaknya ke Indonesia juga sudah terlihat. Baru 2 hari dolar sudah menjadi hampir 17.000, Prof. Iya. Apakah kita mungkin ketar-ketir di bangsa Indonesia? Itu yang jelas mereka mingkem, kemudian mulai nyosor gitu. Gitu. Nyosor mendekati, jangan diomelin banget. Gitu. Dia lupa. Jadi mingkem bakal akan dimiskinkan mereka yang terlibat di dalam nepotisme itu. Gitu. Jadi yang akan bangkit itu uang cilik. Karena apa? Mega dilecehkan. Banteng akan bangun. Dan bukan moncong putih lagi. Ya enggak? Mata merah, moncong merah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Prof. Abbas Taha dengan bisik-bisik politik kenegaraan, peta situasi terkini menjelang putusan MK. Ya Prof ya? Ya, Prof. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini semakin ganteng nih Prof kelihatannya nih. Kita happy hari ini ya. Ya happy lah Bib. Kenapa enggak happy? Ya enggak. Ultimate goal dan epirmopnya sudah Bu Mega muncul. Nah, kita bicara sekarang bagaimana sih kondisi perpolitikan kini dan kira-kira setelah pengumuman itu bagaimana? Kalau pengumuman itu menjadi 2 putaran sejelek-jeleknya atau 1 putaran Anies menang, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Nah, kalau tidak, apa yang mungkin juga terjadi? Nah, kita akan pelajari peta perpolitikan dari hasil pemilu yang kemarin. Dari hasil pemilu kemarin, iya, menurut Presiden Quick Count, mereka sudah silaturahmi kemana-mana. Walaupun putusan MK beberapa hari ke depan baru diputuskan. Iya, tetapi kita melihat dari angka data yang disajikan oleh sirekapnya KPU. Jadi ada partai yang parliamentary threshold-nya masuk, ada yang tidak. PSI kan tidak masuk. PBB tidak masuk. Ya. Nah, yang masuk itu sendiri Partai Umat tidak masuk. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya. Partai PAN masuk, tetapi apabila nanti terjadi MK ini menerima usulan 01 dan 03, kemudian ada jelek-jeleknya ada putaran kedua, kemudian Anies menang, akan terjadi polarisasi, permutasi dan kombinasi besar-besaran. Ya, artinya apa? Ada dari partai A, ya, misalnya beginilah, dari partai A itu jelas dia akan loncat ke partai itu yang kan kalau mau 2 putaran kan butuh duit, Prof. Kita kan nggak punya duit. Loh, kan itu sudah dibudgetkan dulu. Sudah ini banyak yang komentar, udah ini cukup 1 karena nggak ngikuti. Karena apa? Sejak awal pun jadwal 2 putaran itu sudah disiapkan. Ya, soalnya kalau kita melihat di sidang MK kemarin, ya dari pengacara 02 tuh, udah ini semuanya pasti jelas ditolak. Itu kan Muhajir yang ngomong. Enggak, ya? dari pengacara-pengacara. Ya, pengacaranya juga. Ya, pengacara yang menurut saya itu zaman lalu itu mereka tampil itu karena berani. Berani melakukan sesuatu sehingga memenangkan. Ya, soalnya kalau kita lihat komennya itu setiap itu seakan-akan persidangan itu tidak ada. Ya, komennya apa? Kalau komennya Yusril, ya enggak. Buka komen yang lama, buka komen kemarin, disandingkan, selesai sudah. Gitu. Ya, kita masuk dari ahli IT, ini kita bahas Profesor Faris juga begitu. Ya, dari ahli IT. Dari ahli IT kita lihat sekarang, ya enggak? Kan dari PKPI itu, kan sudah mulai ketentuan.
KPU bilang data Sirekap, data itu adalah rahasia negara, paling tidak 3 tahun. Itu sudah dihapuskan, terbuka untuk umum. Nah, jadi dari segi pendekatan kuantitatif, ini sudah nggak ada cerita ini. Nah, kalau kita lihat Prof, apa namanya persilatan ya di persidangan kemarin di MK itu betapa gagahnya ya pengacara 02 itu tidak menganggap tuntutan 01, tuntutan 03 dan dan memang harus bersikap begitu. Itu kan gaya para pengacara ya untuk menampilkan sehingga dia berusaha menjadi magnitude terhadap pendengar dan yang melihat. Ini loh sebetulnya. Padahal di balik itu dia paham. Yang dia lakukan itu bertentangan dengan pengertian dan pemahamannya. Ya apalagi ini masalah tata negara yang selalu disebutkan apa? Bahwa MK itu hanya bicara hasil. MK bicara hasil. Padahal jauh sebelumnya, ya enggak, Yusril sudah ngomong, tidak hanya itu. Proses pun juga dilihat. Si lain-lain Hotman Paris, lain Otto. Jadi, nah semua itu tentu hakim yang di 8 ini, itu kan sudah lama mereka di sana. Yang mestinya juga Hasyim Asy'ari juga paham. Cuma kan pokoknya ndablek maju terus, ya enggak? Pakai kereta kuda, di depan ada kereta makanan. kuda apa kacamata kuda? Kacamata kuda dan kereta kuda. Ya kalau kereta kuda yang bagus itu Benfur gitu. Oh gitu ya. Benfur ya. Soalnya antara kacamata dan kereta beda nih Bro. Beda ya. Jadi ada kereta, ada andong dengan kacamata kuda. Nah, udahlah. Jadi sekarang Prof, kalau kita perilaku pengacara ya, itu pengacara satu sisi. Kemudian soal data satu sisi. Soal data yang valid, relevan, dengan metode tertentu, semua sudah terjawab, habis itu semua. Nah, kemudian dari segi ya enggak, ketentuan peraturan perundangan juga sudah diuraikan. Nah, insya Allah MK akan mencermati itu dengan baik. Nah, soal perpolitikan tadi, kalau MK sudah memutuskan, kemudian terjadi putaran kedua dan terjadi Anies menang, ini terjadi polarisasi yang besar-besaran. Jadi misalnya saja, PAN kan cukup besar suaranya, Partai Umat kecil, padahal sumber daya mereka, dukungan mereka dari satu komunitas umumnya. Nah ini akan terjadi ini, perpindahan-perpindahan ini. Itu lagu lama tuh. Lagu lama. Ya. Jadi lagu lama itu partai politik itu Prof, sepengetahuan saya, kalau mereka itu beroposisi itu tidak bisa hidup. Ya, nah, nggak bisa hidup. Tetapi ke depan partai tidak politik, lagi. Partai politik. So ke depan ini saya berharap partai politik itu hidup dan juga dibantu oleh pemerintah. Iya, itu nanti kalau pemerintahan yang benar. Kalau sekarang ini kan nggak ada bantuan, sehingga partai politik itu sepengetahuan saya, mereka itu harus manut, ikutin siapa yang menang. Karena kalau dia beroposisi, itu partai tidak bisa hidup, tidak punya uang dari mana. PKS kan oposisi kemarin, jalan nah, terus. itu ada kekecualian. Nah, ini hebatnya PKS. Saya sebagai dan pakar, Prof. Dewan pakar PKS ya. Iya, itu PKS itu dia istiqomah, dia tidak peduli, dia tidak kemaru. Ya, jadi untuk itu pula lah, dengan melihat kondisi partai-partai yang ada ini, yang dikuasai oleh struktural, ya enggak? Nah, ini udah enggak bagus. Nah, maka bangkitlah Masyumi akan menjadi partai yang berdiri tegak atas kebenaran dan keadilan. Prof, saat ini Prof, ada yang menarik Prof. Apa Prof, itu? bahasnya. Jadi sekarang ada dua kubu Prof. Satu kubu yang masih berjuang di MK, satu kubu lagi sibuk mengatur kabinet. Loh iya, Beb, tapi tidak hanya itu saja. Yang lama yang merasa sudah menang, yaitu Presiden Quick Count dengan kolaborasinya, dan juga Presiden Alibaba dengan kolaborasinya, sibuk sudah ngatur-ngatur kursi menteri dan sebagainya. Itu. Tapi 01 juga sudah ada yang nulis itu, susunan kabinetnya, Beb. Dan kalau saya melihat,
bagus, Oh. orang-orang bagus. Oh ya? Iya, Udah ada dong. susunan kabinet? Udah ada susunan kabinet. Baru tahun berapa hari. Siapa punya kerjaan, Rob? Nggak tahu lah, Bib. Pokoknya saya baca si A, si B, si C, si D, si D. Saya akan hampir hafal. Bib. Oh. Penggiat pergerakan, Iya, iya. mereka yang di birokrasi. Iseng-iseng aja, Bro. Ya, Iseng. kan boleh saja iseng-iseng jadi beneran kan. Oh. Nggak pernah masuk loh kalau gitu. Ya enggak, Bib, Oh. udah tua, Bib. Sudah 79. Kalaupun yang seumur-umur saya ini diikut-ikutan, ya paling sebagai penasehat lah, Bib, kalau udah komisaris dipakai. itu ya. Enggak juga, Oh, nah. enggak juga. Kita tujuan kita adalah menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, demokrasi berasal Pancasila. Pancasila dan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, dan Pancasila yang merupakan dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Udah cukup, Bib. Iya. Kalau nanti masih dianggap masih jalan ini CPU-nya, CPU-nya masih jalan, bisa direfresh datanya, silahkan. Dan itu banyak, Bib. Oh gitu ya. Seangkatan saya kan banyak ini. Sekarang ini kan Jadi gini, Bro, ada pepatah, semakin tua semakin jadi. semakin tua semakin berminyak. Iya. Ada minyak itu minyak yang mahal, Bib. Minyak kelapa itu mahal, ya enggak? Iya, kalau orang itu semakin tua, apalagi ibadahnya cukup, Iya, ya, iya, Bib. terus sosialnya cukup, semuanya itu akan jauh lebih hebat daripada yang muda-muda. Iya, cuma kemarin ini agak terlambat tuh. P3 menyatakan mendukung Prabowo. Ini P3 ini. Oh. Kalau PBB udah awal-awal kan. Oh gitu. Nah, Ya PSI udah. Kalau P3 sih udah jelas itu kenangan lama, Prof. Sudah. Dari dulu kan kita lihat nih, di rezim Soeharto kan cuma ada 3 partai kan. P3, ya kan? Golkar sama apa Ya, namanya? tapi ke depan ini nanti, Bib, jumlah penduduk ini kan luar biasa. Umat Islam sekian. Jadi dengan adanya PKS yang selalu tegak lurus, tambah dengan Masyumi nanti, tambah dengan yang lain, ya masih cukup, Bib. Karena apa? Kalau kita buat parliamentary school, dengan 10 juta saja sudah tegak berdiri. Jadi sebab ya kan sudah janji juga, Bib, Sunatullah. Ya. Bahwa memang umat ini akan terpecah. Tapi terpecah dalam komunitas yang mempunyai tujuan Prof, sama. ngomong-ngomong nih, hari ini ada kejutan besar, Prof. Sejak beberapa hari lalu ada semacam perseteruan Israel sama Iran, ini dolar naik tinggi nih, Prof. Sudah Iya. hampir 17.000 nih, Prof, per hari ini. Gimana menurut Prof? Jadi begini, Phil. Jadi ini Israel mau mencoba menyeret Iran ke dalam satu pertempuran dengan harapan itu Amerika dan sekutunya langsung masuk ke permainan. Nah, yang baru masuk ke permainan ini baru Inggris dengan menerbangkan sekian pesawatnya untuk ikut mengamankan Israel. Namun drone yang dilempar atau ditembakkan oleh ini, kemudian juga ya enggak, resonansinya terhadap Houthi dan kemudian dengan Lebanon, ya. Nah ini yang ngirim ini rudalnya apanya, remuk itu sekarang, Bib. Ya, tapi jelas-jelas Joe Biden bilang dia tidak akan terpancing untuk menyerang Iran. Iya, jadi nah kalau dia terpancing, Dia terpancing. kalau dia terpancing, dia main, apa nggak dia lihat nanti, ya? Kim Jong Un, Nah, ya, itu. kemudian China, Iya. kemudian juga Rusia, Iya. ya, apa nggak akan, dan kemudian satu, Bib, walaupun Arab Spring dulu itu sudah merubah peta nilai di Timur Tengah, tapi Yaman, Bib, Tunisia, ya Irak dan sebagian, ini yang kacau ini kan Emirat Arab nih, tak kecuali Qatar, Bib, ya. Nah, Saudi juga sudah miring-miring begini. Tapi dengan kondisi ini sekarang Saudi pun juga sudah marah sama Israel. Ini kemungkinan dampaknya kan ke Indonesia juga sudah terlihat. Baru 2 hari dolar sudah menjadi hampir 17.000, Prof. Iya. Apakah kita mungkin ketar-ketir di bangsa Indonesia? Iya, kalau kita tidak usah ketar-ketir banget lah, Bib. Dengan swasembada pangan yang pernah kita lakukan, ya enggak, istirahat kita selama ini. Sekarang beras itu sedang panen raya, Bib. Kenapa kita harus takut? Sumber daya alam kita luar biasa. Tinggal kita rembes itu Taipan itu
sama munafikun itu, dan insya Allah kesejahteraan akan merata. Ini mesti diremes dulu nih. Diremes, Bib. Nah itu ini cara ngeremesnya nih. Cara ngeremesnya, kita tunggu keputusan MK. Gitu. Kalau keputusan MK sudah, ya, dan memang kita Indonesia ini Melayu yang kasih sayang, tapi sudah diingatkan ya oleh sunnah Rasulullah, ya enggak, kebangkitan itu Imam Mahdi itu termasuk dari timur, dari kita, Bib. Yang saya sebut ya, ada 3 buku besar, yaitu penjelasan Ali bin Abi Thalib, bukunya saya lupa, kemudian dari Bharata, Veda, kemudian Ramayana. Di dalam buku 900.000 tahun yang lalu sudah dijelaskan Jawa, Dwipa, Sumatera, 7 pulau besar ini, disinilah akan tumbuh berkembang nanti, ya enggak, Imam Mahdi. Dan tanda-tanda itu mulai terlihat. Oh, tanda-tanda itu sudah terlihat, Bib. Ya, salah satunya Bu Mega sudah dukung MK. Oh gitu. Mudah-mudahan, Bib. Ya, walaupun orang mengkhawatirkan Bu Mega karena apa? Sejarah Prah Soekarno-nya ya. Ya betul, Bib. Saya tetap pendukung Soekarno sampai Nasakom. Setelah itu ya kita hormati sebagai proklamator. Luar biasa ya, Prof. Perpolitikan nasional ini Perpolitikan nasional begitu luar biasa ya. Iya. Tapi menurut kita juga agak-agak, Prof. Muncul dia. Menurut kita tentang apa nama dia, ada telepon Biden segala macam apa. Dia telepon juga Perdana Menteri apa namanya Iran ya, agar falling down gitu loh. Iya, dan satu hal, Bib, ya enggak, yang jelas Hercules Indonesia sudah ke Gaza, Bib. Oh ya? Sudah. Drop makanan, Bib. Enggak ditembak sama Israel, mikir dia. Ya mikir dia. Ya, sebab memang. Kalau sudah, Bib, amok, ya, Habib ingat Ben Bella. Ingat dulu, era-era tahun 50-an berapa itu. Aljazair, Bib. Ya, siapa coba wanita Aljazair yang terkenal? Kita ngirim, Bib, daftar itu mujahid untuk ke Aljazair untuk ikut bela. Nah, jadi dan Aljazair merupakan yang kelima terbesar umat Islam, Bib. Di dunia ya. Ya, Insya Allah. Jadi kalau lihat kembali ke perpolitikan nasional. Perpolitikan yang beginilah. Yang kacau beliau ini Golkar. Nah ini kalau dia masih mau eksis, dia harus berbenah. Nah saya harapkan tokoh-tokoh muda yang ada di sana itu ya beberapa saya kenal, Bib. Yang membenahilah, bersihkan ke dalam, lepaskan ikatan-ikatan dengan mereka yang munafikun yang ada di Golkar itu. Saya juga Golkar dulu, Bib. Tapi di tempat saya bekerja, saya jadi pimpinan di situ, kalah Golkar, Bib. Orang bilang nih Pak Abbas dipecat nih, Pak Abbas dipecat, diturunkan pangkat. Ya enggak juga itu. Karena di perusahaan itu masih ada juga yang belakan, Bib. Karena apa? Golkar ini menjadikan BUMN itu jadi CV perah juga, Bib, untuk kepentingan politik mereka. Dulu kemarin juga mungkin. Sekarang lagi rame, Prof nih. Oh, rame, tidak hanya rame itu, Bib, ya. Tahu, Bib, yang namanya yang terkait 271 miliar itu. Nah, itu kan yang korupsi nih. Nah, yang korupsi. Ini saya mau ngomongin masalah masalah pimpinan. Pimpinan. Iya, kan lagi rame nih semua partai sekarang lagi apa namanya mengumpulkan calon-calon. Di calon-calon pimpinan kepala daerah. Jadi rekrutmen sekarang, wah ini pasar rekrutmen yang makin ramai nih. Yang mau jadi gubernur, yang mau jadi bupati, yang mau jadi wali kota. Se-Indonesia sekarang partai-partai sedang apa namanya menjaring. Ya, tapi ada satu, Bib. Ada tokoh muda, wanita, Gen Z, muda sekali. Apa dibilang? Udahlah Pak Jokowi, nggak usah repot-repot, langsung aja angkat tuh Bobi jadi gubernur. Ya. Kemudian Bu Riana di DKI, ya, Kaisang di sini, kemudian istrinya Kaisang sini. Udahlah, gitu ya. Kan lagi punya kuasa katanya. Gitu. Karena beliau ke Medan kan. Iya. Saking keselnya kali ya. Iya, statement yang kesel kan.
Ya. Ya sebetulnya kan itu kan Ungkapan ya, ungkapannya. aspirasi daripada anak-anak Gen Z Hmm. ya, yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang milenial ya, dia itu apal dia Bib, yang 479, 471, 271, yang 69, semua dia buka, dia nyanyikan. Nah nyanyian itu nyerempet juga ke Ahok. Ahok kan mau maju katanya di Jakarta. Oh. Nah, tapi saya sudah hitung tuh. Kalau Ahok maju di Jakarta, ya, maka terjadilah yang namanya konsolidasi. Ya, konsolidasi masyarakat Minang yang jumlahnya di Jakarta cukup besar. Cukup dia tiga, ya enggak? Cukup ya dari masyarakat Minang nih, nggak usah semua lah, taruhlah 60% saja. Kemudian masyarakat mana lagi yang besar? Sunda, cukuplah 60% saja, ya, yang tidak suka Ahok. Dari Jawa, taruhlah separuh-separuh. Kemudian dari kepulauan lain, kemudian tambah dengan Betawi asli, taruhlah, ya enggak, 60%. Dari jumlah ini saja nggak lolos Ahok. Okay. Apa iya mau maju lagi? Sudah mulai, udah mulai. Pasaran. Dia mau muncul sama PLT yang bikin banjir ini sekarang. Heru. Aduh, suasana politik makin hangat ya. Iya, dan saya juga sudah mulai menghimbau teman-teman GPJ. GPJ ini gerakan, ya enggak, pembela Jakarta. GMJ, gerakan ya masyarakat Jakarta, Muslim Jakarta. Nah ini dulu yang bersatu padu mendukung Anies untuk tampil di samping komunitas lain. Ini kecil, Bib, tapi militan. Ya, kecil dan militan lumayan tajam ya. Ya lumayan ya, walaupun sempat ada beberapa yang masuk ke sana ke Polda. Gitu. Aduh, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Tahadi semakin hari semakin menggelitik. Ya, karena kita melihat perpolitikan nasional ini semakin hari makin mengemaskan, Prof ya. Makin mengemaskan, apalagi dengan perilaku elit politik ya, yang mereka merasa tidak berdosa gitu. Sementara di sisi lain rakyat lagi menderita, di sisi lain mereka berpesta pora ya. Di Lebaran kemarin mereka seakan-akan tidak terjadi apa-apa ini. Iya, Bib. Jadi saya berharap begitulah ya. Yang sekarang tampil ini seperti Dim Samsudin, Fakhrul Rozi, Pak JK ya, kemudian Surya Paloh apa itu, termasuk Bang Yos, ya tampillah dan pakailah oleh Anies nanti entah di posisi. Ya, saya itu kadang nggak habis pikir ya, nggak habis pikir itu mereka tuh kan elit politik itu nggak menyadari ya bahwa penolakan yang begitu dahsyat, ya kan? Semua protes yang begitu dahsyat dengan kejadian akhir ini, tapi mereka seakan-akan tidak merasakan itu, mereka abai. Iya, karena mereka merasa begini, Bib, melihat bahwa karena tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat kebodohan bangsa ini itu dijadikan betul alat untuk permainan mereka. Jujur, Prof, saya kepengen sekali, Prof, pengen sekali melihat apa yang terjadi bila MK mengabulkan permohonan 01 dan 03. Ini saya pengen lihat. Ya, kalau terlihat yang jelas, Bib, ya, beliau itu akan mengimplementasikan pembukaan Undang Dasar 45 itu secara real. Enggak, saya akan melihat tokoh-tokoh politiknya tadi sudah euforia, mereka merasa yang euforia, euforia itu yang jelas mereka mingkem, kemudian mulai nyosor, Bib. Gitu. Nyosor mendekati, mbok jangan diomelin banget, gitu. pakai jugalah kami. Dia lupa. Jadi mingkem bakal akan dimiskinkan mereka yang terlibat di dalam nepotisme itu. Gitu. Jadi mingkem dan nyosor nanti. Nyosor. Gitu. Nyosor. Ya. Dan yang kasihan kita anak cucu mereka yang sekolah. Itu mereka akan tertekan sekali. Itu yang saya pengen lihat itu. Kapan nanti kejadiannya tuh? Begitu terjadi Presiden Quick Count ini dibatalkan oleh MK, ya kan? Apa yang akan terjadi ke depan? Nah, ini yang jadi tontonan yang menarik, ya, menarik, tapi yang jelas sudah langkah-langkah strategis itu tentu juga 01 sudah punya itu. Karena sebagai praktisi, sebagai akademisi, dan juga masuk sebagai politisi, ya tentu beliau memanfaatkan para praktisi
dan akademisi untuk menyusun sesuatu renstra dan roadmap yang akan dijalankan dalam 100 hari, 60 hari, 30 hari pertama. Saat nanti Oktober ada pelantikan presiden baru. Tapi menjelang itu, yang dikhawatirkan orang adalah dengan kerasnya, kelamnya hati daripada Pak Jokowi melakukan dekret. Apa iya berani? Ya, apa akan dilakukan ya? Kita lihat sejarah akan akan terjadi, Prof ya. Beberapa hari ke depan semua akan terjadi ya. Ya kalau saya terjadi begitu, Bib, yang akan bangkit itu wong cilik. Karena apa? Mega dilecehkan. Banteng akan bangun. Dan bukan moncong putih lagi. Ya enggak? Mata merah, moncong merah. Bib. Ini akan bergelora. Sudah kelihatan, Bob. Sudah. Jadi kalau kemarahan daripada PDI itu sudah klimaks, saya bilang ya. Klimaksnya itu MK tetap mendapat support dari Bu Megawati. Sebab kita lihat ya, Hasto yang juga hemat dengan kata-kata, sekarang ini aduh apa jadi mana aja dia bicara luar biasa. Ya, karena memang situasinya memang harus begini ya. Situasi yang memaksakan ya. Mereka harus buat seperti ini sehingga menjadi proses pembelajaran yang mahal, Bob ya. Mahalnya luar biasa ya. Tapi tetap kita sebagai LSMPis kepengennya tidak ada terjadi huru-hara, damai, Prof. Itu yang kita harapkan. Karena 01 ingin damai kok. 03 juga nggak ingin rame-rame. Betul. Ya sebetulnya rakyat kita pengen damai semua. Tidak ada dari kita mau rusuh, nggak ada. Tidak ada kepengen dari kita karena kita kondisi ekonomi kita lagi kondisi begini, kita baru lagi semakin terpuruk. Itu kita tidak inginkan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Taha kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Prof.